terhadap waktu, di mana laju reaksi itu dinyatakan dengan rumus F sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana F adalah laju reaksi, satuannya meter sekon ms-1 ya, konsentrasi sekon, K adalah konstanta laju reaksi, A adalah konsentrasi zat A atau M molaritas, B adalah konsentrasi zat B M molaritas, X adalah order reaksi zat A, Y adalah order reaksi zat B, dan Y plus X plus Y adalah order reaksi total. Molekul-molekul itu dapat bereaksi apabila terjadi suatu tumbukan. Untuk saling bertumbukan, molekul-molekul reaksi harus memiliki energi kinetik, sehingga laju reaksinya menjadi teori yang mendukung, yakni sebagai energi tumbukan. Jadi ketika bahas kinetika kimia, ada laju reaksi yang disertain dari kinetika kimia tersebut, dan ada energi kinetik yang diikuti dari laju reaksi. Ya, seperti gaya gravitasi, ya itu pasti ada energi kinetika yang mengikuti. Oke. Order reaksi M atau N merupakan order reaksi. Maka order reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus F sama dengan K pangkat M, B pangkat N. Untuk menentukan konstanta laju reaksi, itu dia menggunakan rumus K sama dengan V per A pangkat M, B pangkat N. Sehingga persamaan laju reaksi itu dinyatakan dalam rumus F sama dengan K, A pangkat M, B pangkat N. Ya, sama seperti yang di atas sini, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan itu adalah ketika kita mau mencari order reaksi, maka rumus yang digunakan harus rumus keseluruhan. Nanti kita lihat dari soalnya itu seperti apa. Biasanya kalau mau menentukan A, order reaksinya A itu menggunakan menggunakan konsentrasi terus laju reaksi dari si B. Itu untuk laju reaksinya itu adalah laju reaksi antara A plus B. Jadi untuk laju reaksi ini F sama dengan KA pangkat M B pangkat N ini kalau misal ada dua senyawa A tambah B menjadi C. Tuh. Kalau misal ada 3 senyawa, maka bisa jadi C pangkat selanjutnya, gitu ya. Oke, ini yang saya bilang tadi. Persamaan laju reaksi. Untuk persamaan laju reaksi, ini akan menuliskan persamaan umum dari laju reaksi sebelumnya, sesuai jumlah reaksi atau reaktan. Jika reaksinya tunggal A menjadi B, maka F laju reaksi sama dengan K A pangkat M. Kemungkinan order reaksi itu bisa 0, 1, atau 2. Jika reaksinya 2, A plus B jadinya C, ya biasanya seperti itu, maka rumus laju reaksi yang digunakan sama dengan V sama dengan K A pangkat M, B pangkat N. Jika reaksinya ada 3, A plus B plus C jadinya D atau D plus E plus F, maka fokusnya sama yang di reaktan sini. Maka laju reaksi F sama dengan K A pangkat M, B pangkat N, C pangkat 0. Ya. Jadi sesuai senyawa yang ada di reaktan. Kalau dia cuma 1, maka kita menggunakan untuk rumus laju reaksinya yang ini. F sama dengan K A pangkat M. Kalau dia 2 reaksinya di reaktan, maka K A pangkat M, B pangkat N. Kalau dia 3 di reaktan, maka yang ini yang digunakan. Ya. Catatan, persamaan laju reaksi ini hanya membantu dalam mencari
orde reaksi. Akan tetapi persamaan reaksi akan berubah jika reaksi orde telah diperoleh. Ya. Oke. Jika orde 0, laju reaksinya tidak tergantung pada konsentrasi. Jadi sehingga persamaan reaksinya F sama dengan K, A pangkat 0 sama dengan F sama dengan K. Jika orde reaksinya 1, maka laju reaksinya akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Maka V sama dengan K dikali A pangkat 1 sama dengan F sama dengan K dikali A. Jika ordenya 2, itu laju reaksi akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi pangkat 2. Sehingga laju reaksinya dengan K dikali A pangkat 2. Bila konsentrasi reaksinya dinaikkan 2 kali lipatnya, maka laju reaksinya akan naik menjadi 4 kali lipat dari semula, tergantung dari si A-nya ini tadi. Ya kan? Kalau dia 4 kalinya, maka 4 kalinya juga laju reaksinya. Kalau 0, dia F sama dengan K. Kalau dia ordenya 1, F sama dengan K dikali A. Kalau ordenya 2, F kali A pangkat 2. Ya, konsentrasinya akan lebih meningkat jikalau ordenya ini diperoleh 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kalinya. Maka konsentrasinya pun akan mengikuti dari si orde reaksinya. Ada yang ditanyakan dari laju reaksi? Oke. Ini adalah contoh soal. BR2 direaksikan dengan HCOOH menjadi 2BR dan 2H plus CO2. Oke. Aki ini adalah air, cair berarti. G adalah gas, ya. Oke, ini ada data waktu sama konsentrasi BR2. Yang ditanya adalah, hitunglah laju rata-rata pada A 20S per B dari 30S hingga 350S. Sehingga laju rata-ratanya adalah BR2 akhir dikurang BR2 awal dibagi T akhir dikurang T awal. Oke, tinggal dicari di sini. Ya, T akhirnya 200 dikurang awal 0. Jadinya 200 dibagi berapa? Ini sudah ada contohnya di sini. Kalau dari 200 pertama berarti 200 dikurang 0. Untuk molaritasnya dibagi dengan T akhir dikurang T awal. 200 bagi 0. Itu adalah laju rata-rata. Yang B dari 300S sampai dengan 350S. Jadi tinggal dikasih masuk di sini. BR2 akhirnya adalah 350, BR2 awalnya 300 dibagi dengan T akhir dikurang T awal. Jadi tinggal dicari di sini. Paham ya? S pertama berarti 200. BR2 akhir. BR2 akhir itu adalah 0,200 0,200
5, 9, 96. Ya. Dikurang 0,0125. 120 dibagi T akhir dikurang T awal, berarti 200 dikurang 0 kan ya, itu sama dengan, silahkan dicari. Berapa hasilnya? Izin menjawab Ibu, jawabannya 3,02 kali 10 pangkat min 5. Bentar ya. Bagi 3 kali 10 pangkat min 5 ya? Iya Ibu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang soal nomor B, 300S hingga 350S. Berarti BR2 akhirnya kita masukkan yang ini. Ya. Kita masukkan yang untuk B, itu nilai BR2. 350S itu adalah 0,353. Ya kan ya? Kurang 0,0425. Dibagi 350 kurang 300 berarti 50 ya. Gak usah tanya lagi 50-nya dari mana, udah tahu kan ya. Nah, hasilnya itu adalah laju rata-rata untuk soal nomor B. Berapa? Cinta izin menjawab Ibu, jawabannya. Siapa yang mau jawab? Saya izin menjawab, Bu. Jawabannya minus 1,34 kali 10 pangkat min 5. 1,34 kali 10 pangkat min 5. Iya, Bu. Ya, paham ya? Jadi kalian menjawabnya sesuai dengan permintaan dari soal, ya. Kalau misal yang diminta adalah order reaksi, maka kalian mencari order reaksi. Nah, kebetulan ini cuma ada modalitasnya, jadi nggak bisa diselesaikan. Ya kan, kita nggak bisa cari order reaksi karena kita membutuhkan laju reaksi. Datanya masih ada yang kurang dari sini. Oke. Jadi ada yang kurang. Jadi kalau ada yang kurang ya nggak bisa diselesaikan, ya. Nanti saya kasih lihat apa ini soal yang lengkap. Oke, saya lanjut ya, slide saya ya. Oke. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu adalah konsentrasi reaksi.
berhubungan dengan teori tumbukan, kan tadi disampaikan bahwa ada energi kinetika, maka ada energi tumbukan. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi, sehingga laju reaksinya semakin cepat berlangsung. Contohnya, ketika 3M ada reaksi konsentrasinya 3M sama 2M HCl, maka yang lebih cepat bereaksi adalah yang 3M daripada yang 2M. Nanti saya carikan ini ya videonya ya terkait faktor-faktornya yang YouTube. Oke, yang kedua adalah suhu. Dengan menggunakan teori tumbukan bahwa jelas semakin tinggi suhu maka molekul-molekul mencapai energi aktivasi itu semakin banyak sehingga laju reaksinya semakin cepat berlangsung. Nah, suhu 35 derajat Celcius itu lebih cepat daripada suhu 25 derajat Celcius. Oke, yang ketiga adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan sentuh, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar molekul yang bereaksi. Sehingga laju reaksinya lebih cepat berlangsung. Contohnya, ketika pita Mg dalam bentuk serbuk, terus dalam bentuk lembaran yang utuh, terus dipotong-potong, sama yang pita Mg dalam bentuk lembaran. Itu yang paling cepat bereaksi itu adalah dalam bentuk serbuk. Memperkecil ukuran itu lebih cepat. Kalau misal ini kalau terjadi di ini ya, terjadi di laju reaksi dia lebih cepat. Tapi kalau misal di pencarian senyawa metabolit itu lebih memperkecil ukuran, itu dia membantu si pelarut untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang ada pada samping. Gitu. Jadi ketika utuh, kecil-kecil, sama dalam bentuk serbuk, itu jauh lebih cepat yang lebih serbuk. Gitu. Tidak hanya di reaksi ya, tapi di kehidupan sehari-hari pun juga seperti itu. Ya kan? Kalian larutkan dalam bentuk pernah lihat garam kan ya? Garam yang biasa kita gunakan, garam meja itu kan butirannya halus kan ya. Terus pernah lihat garam yang batu yang biasanya garam-garam dari ini ya, garam-garam kampung sih kalau saya bilang. Nah, itu kalau dilarutin air lebih cepat yang mana? Yang batu kah atau yang serbuk tadi, yang garam meja, garam yang ada di meja? Serbuk. Lebih cepat yang mana? Serbuk, Ibu. Nah, jadi tidak hanya pada laju reaksi aja kita bahas terkait luas permukaan. Di aplikasi di hari-hari kita juga kita bisa lihat. Ketika ada yang kecil, ada yang besar, nah pasti yang akan cepat bereaksi itu yang ukurannya lebih kecil, ya. Oke, terus yang keempat adalah katalis. Di mana-mana katalis itu tidak boleh ikut bereaksi. Dia cuma mempercepat reaksi, bisa menurunkan, bisa memperkecilkan energi aktivasi. Yang pastinya dia tidak boleh ikut bereaksi kalau katalis. Ketika dia ikut bereaksi, maka fungsinya dia bukan sebagai katalis, ya. Jadi kalau misal ada yang bilang katalis itu fungsinya mempercepat laju reaksi, mempercepat reaksi, ya benar. Tapi dia tidak boleh ikut reaksi. Ya. Sifat dari katalis pertama, katalis tidak bereaksi secara permanen karena terbukti tidak mengalami perubahan kimia selama reaksi. Jumlahnya sedikit, kalau banyak bukan katalis namanya ya. Terus tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi. Tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Terus bekerja pada suhu optimum. Itu adalah pengaruh katalis. Bisa dilihat dari grafik ini ya. Oke. Jadi ketika suatu reaksi kimia berjalan tanpa adanya katalis, itu dia energi potensialnya itu pasti lebih tinggi. Lebih tinggi maksudnya membutuhkan waktu yang sangat lama supaya dia
terjadi reaksi. Tapi setelah adanya katalis, dia nggak butuh waktu yang lama. Waktu sedikit, dia sudah bereaksi gitu. Jadi kalau katalis itu pemanasan salah satunya bisa sebagai katalis juga. Bisa mempercepat laju reaksi. Kalau katalis berarti ada yang ditambahkan di dalam perlakuan. Kalau misal normalnya tanpa ada katalis, dia butuh waktu yang lama. Mungkin perlakuan sampai 2-3 jam. Tapi setelah adanya katalis, maka waktunya dipersempit. Nah, sehingga energi pengaktifannya berkurang. Jadi nggak butuh waktu yang lama, nggak butuh suhu yang tinggi supaya dia cepat bereaksi, gitu. Kalau dari dari grafik ini, jadi energi potensialnya ketika tanpa katalis dia melewati borderline atau batas rata gitu. Tapi tanpa adanya katalis bisa jadi di bawah dari garis borderline-nya itu, garis datarnya. Oke, saya stop share dulu.